Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal dengan NIM 210112017. Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Pada video kali ini saya akan menjelaskan metode penyusunan ransum. Pada metode penyusunan ransum yang kita pelajari yaitu ada tiga. Yang pertama, metode coba-coba. Yang kedua, metode bujur sangkar. Dan yang ketiga yaitu metode aljabar. Pertama, metode coba-coba. Pada metode coba-coba itu kita menggunakan bahan pakan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Tetapi jumlahnya harus mencapai 100%. Jadi pada metode coba-coba ini bahan pakan yang saya gunakan yaitu jagung jagung kuning, bungkil kelapa, tepung ikan. Jagung kuning yang saya gunakan itu jumlahnya 45 dan bungkil kelapa 25 dan tepung ikan 30. Sehingga total jumlahnya itu 100%. Jagung kuning. Jumlah dari jagung kuning yaitu 45 dibagi 100 menghasilkan 0,45. Dikalikan dengan PK jagung kuning yaitu 8,5 menghasilkan 3,7. Kemudian bungkil kelapa. 25 dibagi 100 menghasilkan 0,25 dikalikan dengan PK bungkil kelapa yaitu 19,2 menghasilkan 4,5. Kemudian jumlah tepung ikan dikalikan dengan PK tepung ikan yaitu 0,3 dikali 50 menghasilkan 15. Kemudian PK ini dijumlahkan secara keseluruhan menghasilkan 33,2%. Kemudian di bagian energi metabolisme, jumlah pakan dikalikan dengan energi metabolismenya yaitu 0,45 dikali 3.300 menghasilkan 1.485. Bungkil kelapa itu 0,25 dikalikan dengan 1.525 menghasilkan 381,25. Dan tepung ikan 0,3 dikali 2.750 menghasilkan 825. Kemudian dijumlahkan secara keseluruhan menghasilkan 2.891,25. Kemudian metode bujur sangkar. Pada metode bujur sangkar itu di mana kita hanya menggunakan dua bahan pakan saja. Dan bahan pakan yang saya gunakan yaitu tepung ikan dan jagung. Eh, Kemudian PK yang saya cari yaitu 28. Jadi bahan pakan tepung ikan yang jumlah PK tepung ikan yaitu 50 dan jagung 8,25. Kemudian eh, mencari selisih dari kedua bahan pakan tersebut, di mana caranya itu mengurangi jumlah PK tepung ikan dan dengan jumlah PK yang telah kita tentukan yaitu 28. Jadi 28 dikurang PK jagung itu 8,25 menghasilkan 19,75 dan jumlah PK tepung ikan yaitu 50 dikurang 28 sama dengan 25. Jadi di bagian kanan ini dijumlahkan sehingga selisihnya yaitu 41,75 dan di bagian kiri dikurang sehingga hasilnya tetap 41,75. Langkah selanjutnya yaitu di mana jumlah bahan pakan dikali 100 dan dibagi dengan hasil yang kita telah temukan tadi, di mana 19,75 dikali 100 dibagi 41,75 menghasilkan 47,30. Kemudian di bagian jagung 22 dikali 100 dibagi 41,75 sama dengan 59,9. Jika kedua bahan ini dijumlahkan menghasilkan 100%. Kemudian di pengujiannya di tepung ikan itu hasil dari tepung ikan tadi dikalikan dengan jumlah APK itu 50 dikali 47,30 menghasilkan kemudian dibagi 100 menghasilkan 23,65. Dan di bagian jagung jumlah hasil PK yang kita temukan tadi 8,25 dikalikan dengan jumlah jagung yaitu 89,69.
dan kemudian dibagi 100 menghasilkan 4,34. Kemudian langkah selanjutnya itu metode selanjutnya yaitu metode aljabar. Pada metode aljabar itu ada 3 bahan yang saya gunakan, itu tepung ikan, jagung, dan dedak. Tepung ikan jumlah pK-nya itu 55% dengan energi metabolisme 2830 kilokalori per kilogram, dan jagung itu dengan pK 8,6% dengan energi metabolisme 3300 kilokalori per kilogram, dan dedak itu dengan pK 13,6% dengan energi metabolisme 1630 kilokalori per kilogram. Di mana saya membuat ransum dengan pK 17% dengan energi metabolisme 2800 kilokalori per kilogram. Penyelesaiannya, persamaan aljabar itu X tambah Y tambah Z sama dengan 100 dijadikan persamaan 1, dan persamaan PK di mana nilai tadi PK yang kita ketahui tadi 0,5 sebagai X dan 0,068 sebagai Y ditambah 0,136 sebagai Z sama dengan 17 dijadikan persamaan 2. Kemudian persamaan energi metabolisme yaitu 28,3 X ditambah 33Y ditambah 16,3 Z sama dengan 2800 dijadikan persamaan 3. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan itu eliminasi persamaan 1 dan 2. Di persamaan 1 yaitu 0,5 dikalikan dengan 0,5 sehingga didapatkan itu 0,55 X ditambah 0,55Y ditambah 0,55 Z sama dengan 55. Dan persamaan 2 yaitu tadi 0,55 X tambah 0,86Y ditambah 0,136 Z sama dengan 17. Kemudian kedua ini dikurang di mana 0,55 X dikurang 0,55 X sama dengan 0, jadi tidak usah ditulis, sehingga kita lanjut di bagian Y itu 0,55 dikurang 0,068 Y menghasilkan 0,464 Y, dan kemudian di bagian Z-nya itu 0,55 Z dikurang 0,136 Z menghasilkan 0,414, dan kemudian di bagian hasilnya itu 55 dikurang 17 menghasilkan 38. Jadi hasil dari eliminasi persamaan 1 dan 2 itu dijadikan persamaan 4. Kemudian dilanjut di bagian eliminasi persamaan 1 dan 3. Persamaan satunya itu dikalikan dengan 28,3 sehingga hasilnya itu 28,3 X ditambah 28,3 Y ditambah 28,3 Z sama dengan 2830. Dan persamaan 3 tadi yaitu persamaan energi metabolisme yaitu 28,3 X ditambah 33 Y ditambah 16,3 Z sama dengan 2800. Kemudian dilakukan juga pengurangan. 28,3 X dikurang 28,3 X, ini hasilnya 0, maka tidak usah ditulis. Kemudian dilanjut di 28,3 Y dikurang 33 menghasilkan min 4,7 Y. Kemudian dilanjut itu di bagian yang 28,3 Z dikurang 16,3 menghasilkan 12 Z. Dan dari hasilnya itu 2830 dikurang 2800 menghasilkan 30. Dari eliminasi persamaan 1 dan 3, di hasilnya itu dijadikan persamaan 5. Kemudian selanjutnya yaitu eliminasi persamaan 4 dan 5. Langsung saja ditulis hasil dari tadi yang kita temukan tadi persamaan 4 yaitu 0,464 Y ditambah 0,414 Z sama dengan 38. Dan persamaan 5 di sini kita kalikan persamaan 5 dengan persamaan 4 yaitu 0,464 kemudian dibagi 4,7 sehingga menghasilkan min 0,464 Y. Kemudian selanjutnya itu 1,1
1,185 Z dan sama dengan 3. Kemudian di sini dilakukan penjumlahan, tetapi hasil dari bawah sini ada min, jadi kita kurang, maka hasilnya tetap 6, jadi tidak usah ditulis. Dan kemudian dilanjut di bagian Z-nya, yaitu 0,414 ditambah 1,185 menghasilkan 1,6 Z. Dan 38 ditambah 3 sama dengan 41. Kemudian kemudian dilanjut itu 41 dibagi 1,6 Z. 1,6 menghasilkan 25,6 atau 25,6%. Kemudian selanjutnya itu substitusi nilai Z ke persamaan 4. Di mana tadi persamaan 4 yaitu 0,46 Y ditambah 0,41 sama dengan 38. Tetapi di sini sudah ditemukan nilai Z itu 2,5, maka 0,414 dikalikan 25,6. Maka yang harus diselesaikan pertama adalah perkalian yang ada di dalam kurung. Jadi kemudian itu 0,414 dikali 25,6 menghasilkan 10,6. Kemudian dilanjut 10,6 berpindah ke kanan, maka maka kita lakukan pengurangan di sini, yaitu 38 dikurang 10,6 menghasilkan 27,4. Kemudian karena sudah ditemukan hasil pengurangannya, maka agar dapat ditentukan nilainya, maka 27,4 ini dipindah 0,464 ini dipindahkan ke kanan, kemudian dibagi di mana 27,4 dibagi 0,464 menghasilkan 59 atau 59,1%. Itu sebagai nilai Y. Kemudian persamaan 1. X di mana nih persamaan 1? X tambah 59,1 ditambah 25,6 sama dengan 100. Di mana 59,1 ini adalah sebagai Y dan 25,6 ini sebagai Z. Jadi kedua hasil ini dipindahkan ke kanan sehingga dilakukan pengurangan. Maka 100 dikurang 59,1 dikurang 25,6 menghasilkan 15,3 atau 15,3%. Kemudian selanjutnya, jadi rangkum dengan PK17 dengan energi metabolisme 2800 kilokalori per kilogram adalah dengan tepung ikan sebagai X yaitu 15,3% dan jagung sebagai Y itu 59,1% dan dedak sebagai Z itu sama dengan 25,6%. Mungkin itu saja yang saya metode penyusunan rasio yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.